Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wulandari Indah Pratiwi dari Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 4B Politeknik TEDC Bandung dengan NIM E711911056. Di sini saya akan menjawab soal UAS dengan mata kuliah Hukum Kesehatan dan Etika Kesehatan Profesi. Pembahasannya mengenai sertifikat kompetensi, surat tanda registrasi yang disingkat STR, dan surat izin praktek yang disingkat SIP atau surat izin kerja yang disingkat SIK. Yang pertama, saya akan membahas mengenai alur mendapatkan sertifikat kompetensi. Apa yang dimaksud dengan sertifikat kompetensi? Sertifikat kompetensi merupakan suatu pengakuan terhadap tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah dipersyaratkan. Dengan demikian, sertifikat kompetensi memastikan bahwa tenaga kerja tersebut terjamin akan kredibilitasnya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sebelum mendapatkan sertifikat kompetensi, kita harus mengikuti uji kompetensi terlebih dahulu. Apa itu uji kompetensi? Uji kom adalah proses penilaian baik teknis maupun non-teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah tenaga kesehatan kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu. Setelah itu, barulah sertifikat kompetensi diberikan kepada peserta yang lulus uji kompetensi, yang ditetapkan oleh Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi atau yang disingkat MTKP, yang berlaku selama 5 tahun dan dapat dilakukan uji kompetensi kembali setelah habis masa berlakunya dan sebagai dasar pengajuan surat tanda registrasi atau yang disingkat STR. Adapun tujuan uji kompetensi adalah untuk memberikan pengakuan terhadap kompetensi jabatan fungsional kesehatan dan menjadi bahan pertimbangan untuk jenjang kenaikan pangkat. Selanjutnya yang kedua, surat tanda registrasi yang disingkat STR, yaitu bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Dengan STR, maka tenaga kesehatan dapat melakukan aktivitas pelayanan kesehatan. Adapun alur mendapatkan STR. Alur pengurusan STR sesuai dengan kebijakan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang disingkat MTKI terbaru adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan berkas persyaratan STR secara individu. Yang kedua, pemohon menyerahkan berkas persyaratan STR ke MTKP. Yang ketiga, MTKP menginput data dan memverifikasi. Yang keempat, MTKP mengirim berupa soft file dan pas foto ke MTKI. Kemudian yang kelima, MTKI melakukan verifikasi ulang. Setelah data diverifikasi, soft file data siap dicetak, ditempel foto, dan disahkan lalu dibuat legalisirnya. Dan yang terakhir, STR akan dikirim ke MTKP dan selanjutnya STR diambil di MTKP. Dan yang terakhir, surat izin praktek yang disingkat SIP atau surat izin kerja yang disingkat SIK yang merupakan bukti tertulis dari pemerintah daerah terkait dengan tenaga kesehatan untuk melakukan tugasnya. Yang mana syarat untuk mendapatkan surat izin tersebut harus mempunyai surat tanda registrasi atau STR sebagai bukti telah terregistrasi sebagai tenaga kesehatan. Alur mendapatkan surat izin kerja atau surat izin praktik. Yang pertama, menerima surat permohonan rekomendasi surat izin kerja maupun surat izin praktik. Yang kedua, menerima disposisi kepala dinas terkait rekomendasi surat izin kerja maupun surat izin praktik. Yang ketiga, membuat konsep surat pengantar dan rekomendasi terkait surat izin kerja maupun surat izin praktik. Yang keempat, menerima, memeriksa, dan memaraf konsep surat pengantar dan konsep rekomendasi SIK dan SIP. Dan yang terakhir, menandatangani surat pengantar dan rekomendasi SIK maupun SIP, lalu diserahkan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau BP2 TSP untuk dibuatkan SIK dan SIP.
Sekian jawaban ujian akhir semester mata kuliah Hukum Kesehatan dan Etika Kesehatan Profesi. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.